Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyejuk asa, hidup ini memang penuh ujian, di mana setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun akhirat. Dosa-dosa yang dilakukan tak hanya berdampak di akhirat, tetapi juga bisa mendatangkan azab di dunia. Dalam video ini, kita akan membahas 9 dosa besar yang mendatangkan azab dunia dan akhirat. Mari kita simak dan jadikan pengingat agar selalu memperbaiki diri. Berbuat zolim berarti menindas hak orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Salah satu bentuk zolim yang paling berat adalah merugikan orang lain dengan cara yang tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat zolim. Dosa zolim ini tidak hanya mendatangkan azab di akhirat, tetapi juga sering menyebabkan kehancuran di dunia seperti kehilangan keberkahan hidup atau rusaknya hubungan sosial. Doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab, yang tidak ada penghalangnya untuk dikabulkan oleh Allah. Orang yang zolim tidak hanya kehilangan kedamaian dalam hidupnya, tetapi juga menghadapi risiko balasan di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga keadilan dan menghormati hak sesama manusia adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Menipu dalam transaksi, baik dalam jual beli maupun pekerjaan, adalah dosa besar yang merusak kepercayaan antar manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penipu bukanlah bagian dari umatku." Perbuatan ini tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam rezeki, tetapi juga menciptakan kebencian dan permusuhan. Banyak orang yang merasa mendapatkan keuntungan sesaat dari menipu, tetapi pada akhirnya mereka kehilangan kepercayaan orang lain dan merasakan kerugian yang jauh lebih besar. Kehidupan mereka seringkali dipenuhi dengan kesulitan dan kegelisahan. Karena itu, penting untuk selalu bersikap jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Sholat adalah tiang agama dan meninggalkannya adalah salah satu dosa besar yang paling membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir." Meninggalkan sholat tidak hanya memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga menjadikan hati keras dan jauh dari kedamaian. Tanpa sholat, hidup seseorang seringkali diliputi kegelisahan dan kehampaan. Tidak ada petunjuk dalam menjalani hidup, sehingga masalah-masalah dunia terasa lebih berat. Sholat adalah sumber kekuatan spiritual dan mental, sehingga menjaga sholat adalah langkah penting untuk hidup bahagia dan bermakna. Memutuskan hubungan dengan keluarga atau sesama muslim adalah dosa besar yang sangat dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan dengan keluarganya." Memutuskan silaturahmi menyebabkan hilangnya keberkahan dan rahmat dalam hidup. Selain itu, dosa ini juga merusak keharmonisan dalam masyarakat. Orang yang memutuskan hubungan seringkali kehilangan dukungan sosial dan hidup dalam kesendirian. Sebaliknya, menjaga silaturahmi mendatangkan banyak kebaikan, termasuk keberkahan dalam rezeki dan panjang umur. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Zina bukan hanya merusak moral pelakunya, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial.
Kehidupan masyarakat yang dipenuhi dengan zina akan kehilangan keberkahan dan nilai-nilai kemanusiaan. Zina juga mendatangkan dampak buruk di dunia, seperti penyakit menular atau kehancuran keluarga. Di akhirat, azab bagi pelaku zina sangatlah pedih. Karena itu, menjaga diri dengan menutup aurat, menjauhi pergaulan bebas, dan meningkatkan ketakwaan adalah langkah penting untuk menghindari dosa ini. Mencuri adalah dosa besar yang merugikan individu dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pencuri itu akan masuk neraka, dan barang yang dicuri adalah dosa baginya." Orang yang mencuri tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga keberkahan hidupnya. Selain itu, mencuri merusak reputasi seseorang dan menghancurkan hubungan sosial. Tidak ada kebahagiaan sejati dalam harta yang didapatkan dengan cara haram. Maka, Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras dan menjaga kejujuran untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji membawa kepada neraka." Berbohong adalah dosa yang sering dianggap remeh, tetapi dampaknya sangat besar. Berbohong menghancurkan kepercayaan, menciptakan fitnah, dan merusak keharmonisan dalam masyarakat. Orang yang terbiasa berbohong akan kehilangan integritas baik di mata manusia maupun Allah. Kehidupan mereka seringkali dipenuhi konflik dan kesulitan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berkata jujur meskipun dalam keadaan sulit. Berburuk sangka terhadap sesama adalah dosa yang sering diabaikan, tetapi sangat merugikan. Allah berfirman, "Hindarilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Prasangka buruk seringkali menjadi pintu masuk untuk berbagai dosa lain, seperti fitnah, permusuhan, atau kebencian. Ketika hati dipenuhi dengan prasangka buruk, hubungan antar manusia akan menjadi keruh dan penuh ketegangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka adalah seburuk-buruk ucapan dusta." Artinya, prasangka bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan kedamaian jiwa orang yang melakukannya. Berbaik sangka tidak hanya membantu menjaga hubungan baik, tetapi juga menjadi cermin hati yang bersih. Oleh karena itu, jauhilah buruk sangka dan berusahalah selalu mencari alasan baik untuk tindakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya." Tetangga memiliki hak besar dalam Islam, termasuk dihormati, dibantu, dan tidak disakiti baik secara fisik, verbal, maupun emosional. Menyakiti tetangga seperti mengganggu ketenangan mereka, memfitnah, atau merusak properti mereka adalah dosa besar yang dapat mendatangkan azab di dunia dan akhirat. Dampak dari dosa ini sangat jelas, baik secara sosial maupun spiritual. Orang yang menyakiti tetangganya seringkali kehilangan kedamaian dalam hidup, dijauhi oleh masyarakat, dan menjadi bahan pembicaraan buruk. Bahkan, doa dari tetangga yang tersakiti bisa menjadi sebab datangnya azab Allah. Sebaliknya, menjaga hak tetangga adalah tanda keimanan sejati. Mari kita perbaiki hubungan dengan tetangga, meminta maaf jika pernah menyakiti, dan tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Hal ini
akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah. Itulah 9 dosa besar yang dapat mendatangkan azab di dunia dan akhirat. Kita semua adalah manusia yang tak luput dari dosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya yang ingin memperbaiki diri. Mari jauhi dosa-dosa ini dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Semoga Allah melindungi kita dari segala dosa dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin.